Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur panjang untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat beriring salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah panutan kita, beliau adalah suri tauladan kita. Semoga suatu saat kita mendapatkan syafaatnya ya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Isma dan hadirin para pendengar yang berbahagia di bulan suci Ramadan ini, adapun materi yang akan saya sampaikan untuk kultum kuliah 7 menit adalah tentang pendidikan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, sahabat Isma, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting sekali, hal yang fundamental sekali bagi para generasi penerus. Tanpa ada pendidikan, dunia ini tidak akan ada kemajuan, baik itu teknologi dan sebagainya. Itu harus dikaitkan dengan agama, karena agama adalah sebagai backup ataupun sebagai pengingat kita ketika kita nantinya melakukan hal-hal yang di luar batas, sehingga dengan adanya pendidikan agama kita bisa mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya. Seperti pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, dan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai tiang lahat. Jadi menuntut ilmu itu wajib rukunnya, karena di dalam pepatah tadi mengatakan waktu, jarak, dan umur itu tidak akan membataskan kita untuk menuntut ilmu. Jadi sahabat Isma, mari bersama-sama kita untuk menggali ilmu kita sesuai dengan potensi kita yang kita miliki. Dengan Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya, kita menjadi orang-orang yang mulia di muka bumi ini. Sama sepertinya terjadi kerusakan baik di bumi dan di darat, itu adalah ulah manusia. Baik kita sebagai manusia, maka bumi ini akan terjaga lingkungannya dengan sebaik mungkin. Tapi ketika kita serakah, ketika kita tidak bagus sebagai manusia, maka bumi ini tidak akan bisa terjaga dengan sebaik mungkin. Maka kita lihat sekarang ini musibah terjadi di mana-mana, longsor, kemudian konflik dan sebagainya, itu adalah ulah manusia, bukan siapa-siapa yang melakukannya, itulah manusia sendiri. Maka kita harus menjadi manusia yang berguna baik di dunia terhadap sesama manusia, hewan, sekalipun alam semesta ini harus kita jaga. Di dalam surat Al-Asri bisa kita pelajari, yaitu saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang mana artinya kita bisa melihat di dalam Al-Quran, yaitu ayat pertama menyatakan tentang demi masa. Demi masa itu ada 3 pembagiannya, yaitu masa yang sudah kita lewati. Bagaimana dengan masa yang sudah kita lewati? Tentunya kita harus mengintrospeksi diri masing-masing. Masa-masa yang kita lewati itu ada masa yang tidak baik dan masa yang baik. Di mana masa yang tidak baik itu kita mungkin selama ini lalai mengerjakan sholat, lalai kita beribadah, lalai kita membayar zakat, lalai kita bersedekah. Mari bersama-sama dengan hal seperti itu kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Masa-masa yang mungkin baik kita kerjakan itu tidak usah diungkit lagi, itu jadikan sebagai ladang amal kita, karena yang menilai kita itu bukan kita, adalah orang lain. Baik dan buruknya
yang menilai kita itu adalah bukan diri kita, tetapi orang lain. Kemudian masa yang sedang kita jalani. Masa yang sedang kita jalani pada saat ini adalah masa-masa di bulan Ramadan. Tentunya cobaan yang kita lalui di bulan Ramadan adalah dengan cuaca yang ekstrim. Kita bersabar dari makanan dan minuman serta perkara yang membatalkan puasa. Sahabat Isma dan para pendengar, berpuasa di bulan ini di sini dengan saudara kita di Palestina itu sangat berbeda sekali. Saudara kita di Palestina itu berpuasa dia dengan reruntuhan dan dengan serangan Zionis. Itu mereka sangat berat sekali tantangannya. Tetapi di kita ini, kita puasa hanya menahan perkara makan, minum, serta yang membatalkan puasa. Itu harus kita pertahankan, karena kita tidak begitu berat dengan saudara kita di Palestina. Kemudian masa yang akan datang adalah masa-masa yang belum pernah kita lakukan. Mudah-mudahan akan lebih baik ke depan. Kemudian di surat yang kedua menyatakan adalah sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa dikatakan manusia berada dalam kerugian? Mungkin sadar secara tidak sadar kita rugi di dalam kita mengerjakan suatu hal yang tidak bermanfaat. Itu yang dikatakan kita manusia rugi, lalai mengerjakan sholat, tidak berbuat baik sesama manusia, tidak membayar zakat dan tidak bersedekah. Itu mungkin kita dikatakan oleh sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ayat ketiga mengatakan kecuali bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan dan saling berpesan dalam kebaikan dan berpesan dalam kesabaran. Manusia ini harus saling mengingati dan harus saling memesankan suatu hal yang baik. Karena kenapa? Kalau kita tidak diingatkan, maka kita akan lalai dan akan lupa apa kewajiban kita. Jadi sahabat Isma dan para pendengar yang berbahagia, mari bersama-sama kita berpesan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada sahabat Isma dan para pendengar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.